Assalamualaikum warahmatullahi
suruhnya. Aku pun mendekat. Betapa kagetnya kami saat melihat sesuatu tak lazim berada di kuali sop yang sangat menggiurkan ini. Tangan kami menutup rapat-rapat mulut ini, berharap ini tidak seperti yang kami bayangkan. Kanaura cepat-cepat menutup kembali kuali yang sedang digunakan untuk memasak itu dan meletakkan kembali centong pengaduknya. Aku pun lantas melakukan pekerjaanku yang tadi tertunda, dan Kanaura pun langsung menyusul menyapu bagian tengah saat mendengar suara motor ayahnya mendekat. Dengan hati yang berkecamuk, aku mengelap meja-meja tamu dengan keringat yang mengucur deras. Aku dan Kanaura harus terlihat seperti biasanya. Tidak boleh ada rasa curiga dari kami yang terlihat. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Saat pelanggan terakhir selesai mendapatkan pesanannya dan sop sudah habis juga. Aku dan Kanaura lantas pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah, aku dan Kanaura langsung ke kamar masing-masing dan akan berkumpul untuk menjalankan sholat berjamaah. Seperti biasanya, aku dan Kak Naura kalau pulang membawa sop yang ayahnya Kak Naura bungkuskan. Mata kami tertuju pada ibu saat kami menyium semerbak kuah kaldu sop yang menggiurkan itu tengah dihangatkan. Aku dan Kak Naura menunggu semua anggota keluarga ini berkumpul untuk mengatakan sesuatu tentang kegundahan kami. 10 menit berlalu. Ayah, ibu, Kak Sandi, dan suamiku, Mas Haris, sudah berkumpul di meja makan ini. Maaf, ucap Kanaura. Semua yang berada di meja makan itu menghentikan aktivitasnya, menunggu apa yang akan dikatakan Kanaura.
Nggak ngerti? Ayo kita cari tahu, suruhnya. Aku dan Kak Naura lalu masuk ke ruangan ini. Ruangan yang berbau kemenyan saat sudah memasukinya. Kulihat ada tambah berisikan beberapa potongan buah, beras yang tercampur kembang mawar, dan pandan. Dan beberapa jenis kue pasar tergeletak di tengah-tengah ruangan ini. Kak Naura tidak hentinya mengucapkan istighfar. Dia seperti begitu shock melihat ini semua. Di ruangan ini tampak beberapa benda aneh seperti keris dan benda-benda lainnya tergantung di dinding, membuat kengerian semakin menjadi. Di titik ini Kak Naura sudah sangat frustasi. Dia sangat kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan. Tok tok tok. Terdengar suara ketokan pintu dari luar. Aku dan Kak Naura bergegas keluar dari ruangan ini. Setelah Kak Naura membukanya, ternyata Bu Wijaya yang datang. Dengan wajah yang sudah terlanjur dipenuhi amarah, Kak Naura menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Bu Wijaya, ibunya Kak Naura, tampak bingung dengan apa yang putrinya katakan. Kak Naura lalu menceritakan semua yang dia lihat. Kulihat wajah Bu Wijaya tampak sayu saat mendengar penuturan dari putrinya. Nah, ibu minta maaf. Lirihnya membuat Kak Naura berhenti berbicara. Aku dan Kak Naura sama-sama diam, melihat Bu Wijaya kini menangis meminta maaf. Kak Naura lalu cepat-cepat memeluk ibunya, menenangkan agar ibunya mau bercerita. Bu Wijaya pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, maafkan ayahmu, ujar Bu Wijaya. Aku dan Kak Naura masih mendengar apa yang dikatakan. Jangan menyalahkan ayahmu yang sudah berbuat seperti itu. Dia melakukan ini semua demi keluarga.
Aku yang mendapat kode dari suamiku lalu duduk di sebelahnya. Aku yang merasa kalau ini adalah privasi dari Kak Naura, tidak berani untuk menceritakan apa yang terjadi dengannya pada keluargaku ini. Kami sama-sama terdiam dengan pikiran kami masing-masing. Kak Sandi yang berada di antara kami memilih untuk memberikan waktu sendiri buat istrinya. Sepertinya Kak Sandi paham apa yang terjadi dengan istrinya, meski tidak tahu permasalahan apa itu. Lebih dari 2 jam kami berada di ruang ini, tanpa berpindah sedikit pun. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, namun tidak ada tanda-tanda Kak Naura akan keluar dari kamarnya. Tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong Kak Naura dari dalam sana. Kami semua terkejut dan segera menyusul Kak Naura ke kamarnya. "Naura!" teriak Kak Sandi melihat istrinya ketakutan di pojokan kamar. "Astagfirullahaladzim," ucap ayah dan ibu. Masih dengan ketakutannya, Kak Naura tidak berhenti menangis dan memeluk Kak Sandi. Ayah memberi kami isyarat agar keluar dari kamar Kak Naura. Kami pun duduk kembali di ruang tamu, meninggalkan Kak Naura dan Kak Sandi di kamarnya. "Dok, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan," ucap ayah. Aku yang sudah tidak tahu harus apa, lantas mengatakan semua yang terjadi hari ini. Semua orang begitu terkejut mendengar penuturanku. Kami semua merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Kak Naura. "Gimana baiknya ayah?" tanya Mas Haris. Ayah tampak berpikir keras. Begitu rumit permasalahan yang terjadi ini. Satu sisi, menantu yang sudah dianggap putrinya sendiri akan dijadikan tumbal. Dan di sisi lain, yang menjadikan dia tumbal adalah ayahnya sendiri. "Tolong!" terdengar teriakan Kak Sandi. Seketika kami berlari ke arah kamar itu. "Astagfirullahaladzim," ucap kami bersamaan. "Ayah, tolong!" Kak Sandi memegang istrinya yang tengah mencekik dirinya sendiri. Ayah yang melihat itu langsung menahan tangan Kak Naura agar tidak sampai melukai dirinya sendiri. Dengan bantuan ayah dan Mas Haris, Kak Naura dapat ditenangkan meski butuh tenaga yang lebih. Kak Naura yang tengah pingsan lalu diikat tangannya agar tidak sampai mengulangi kejadian barusan. Setelah menimang-nimang, ayah dan Mas Haris lalu pergi ke rumah Kiai Abdullah, Pak Kiai di desa ini. Karena rumah beliau tidak terlalu jauh, mereka sampai di rumah Pak Kiai sebelum asar. Ayah dan Mas Haris selalu sholat berjamaah dengan Pak Abdullah karena waktu sudah masuk waktu sholat asar sebelum ke rumah kami. Titah Pak Abdullah. Ayah dan Pak Haris hanya menurut apa yang dikatakan Pak Kiai. Pergi kamu dari sini," teriak Kak Naura. Pak Abdullah yang seperti tahu akan suatu hal, langsung meminta ditunjukkan di mana keberadaan menantunya itu. Pak Abdullah begitu prihatin melihat Kak Naura yang tengah diikat dan dalam keadaan seperti itu. Kak Naura teriak histeris saat Pak Abdullah menyentuh keningnya. Kami semua kaget dengan apa yang Kak Naura lakukan. "Yang di sini, semua langgengkan bersolawat," saran Pak Abdullah. Kami pun menurut apa yang dikatakan olehnya. Panas," teriak Kak Naura. "Keluar kamu dari sini," ucap Pak Abdullah tak kalah keras. "Manusia ini milikku, dia milikku," kata Kak Naura yang suaranya sudah berubah seperti suara lelaki tua. Kami semua terkejut mendengar apa yang diucapkan Kak Naura. Aku menangis melihat Kak Naura seperti ini. Dengan bersolawat yang ku bisa, kulantunkan agar Kak Naura lekas sadar. Pak Abdullah dengan segala usahanya terus mencoba untuk mengeluarkan makhluk mengerikan yang kini tengah bersemayam di tubuh Kak Naura. Waktu semakin sore, makhluk itu seperti kelelahan menghadapi Pak Abdullah. Kami terus melanggengkan bersolawat dan berdoa agar Kak Naura lekas sadar. "Alhamdulillah," ucap kami serentak saat makhluk yang merasuki Kak Naura sudah dapat dikeluarkan.
Kak Naura langsung pingsan setelah makhluk itu keluar dari tubuhnya. Pak Abdullah lalu memberitahu kami semuanya tentang apa yang dialami oleh Naura. Ayah dan ibu, begitupun aku dan Mas Haris tampak shock saat mengetahui makhluk yang mengerikan itu adalah makhluk yang akan mengambil jiwa Kak Naura untuk dijadikan budak olehnya. Pak Abdullah juga menjelaskan saat tadi berperang lewat batin, makhluk itu adalah majikan dari ayahnya Kak Naura yang sudah membuat perjanjian dengannya. Ayah Kak Naura alias Pak Wijaya melakukan pesugihan dengan berjanji akan menumbalkan putrinya. Kami semua berucap syukur saat Pak Abdullah memberitahu kami bahwa Kak Naura sudah terbebas dari makhluk yang mengerikan itu. Terdengar suara HP Kak Naura. Aku tidak bisa mencerna keadaan ini. Masih teringat tadi saat Pak Wijaya ingin melukainya dengan tatapan yang mengerikan.
Setelah berhasil menenangkan diriku, aku lalu diajak ibu untuk pulang. Mas Haris ikut membantu ayah dan Pak Abdullah untuk menangani Pak Wijaya, sehingga tidak bisa mengantar kami yang akhirnya pulang dengan jalan kaki. Di rumah Pak Wijaya, ayah, Pak Abdullah, dan Mas Haris tengah berusaha untuk menyadarkan Pak Wijaya. "Astagfirullahaladzim, siapa kamu?" tanya Pak Abdullah. "Jangan sok kamu, pergi dari rumahku," bentak Pak Wijaya. "Istighfar mas, istighfar," ayah menasehatinya. "Kalian tidak usah mencampuri urusanku, pergi dari sini," bentaknya. Pertengkaran yang terjadi di sela-sela Pak Abdullah tengah menyadarkan Pak Wijaya. Dengan tubuh yang tak lagi muda, Pak Wijaya terlihat begitu kuat menghadapi ayah dan Mas Haris. Ayah dan Mas Haris seperti kewalahan saat mencoba memegangi tangan Pak Wijaya yang sudah tua itu. Seperti mendapat sumbangan energi dari makhluk yang tengah merasukinya, Pak Wijaya tidak berhasil ditangani dengan hanya bermodalkan kekuatan lahiriah. Pak Abdullah yang mengerti keadaan ini langsung duduk sila dan membaca amalan yang beliau punya. Setelah beberapa saat, Pak Wijaya meraung kesakitan. Benda-benda yang ada di dinding saling berjatuhan. Angin yang tiba-tiba muncul dengan kencang menambah suasana menjadi mencekam. Beliau menjambak rambutnya sendiri dengan tubuh yang sudah terkulai di lantai kamar. Tak sampai di situ, beliau juga berguling-guling kepanasan. Dengan sisa kekuatan yang beliau miliki, Pak Wijaya berhasil berdiri dan hendak menyerang Pak Abdullah. "Hai orang aneh, berhenti, berhenti kau menyerangku," umpat Pak Wijaya. Ayah dan Mas Haris tanpa dikomando langsung melindungi Pak Abdullah dengan menjatuhkan Pak Wijaya seperti keadaan sebelumnya. Pak Abdullah terus saja melafadzkan bacaannya hingga lama-kelamaan Pak Wijaya kehilangan energinya setelah makhluk yang merasukinya pergi. Ayah dan Mas Haris cekatan untuk memindahkan tubuh Pak Wijaya ke atas kasurnya. Di sisi lain, Bu Wijaya tampak ketakutan sedari tadi. Dia tidak menyangka akan ada kejadian yang menakutkan seperti ini. Semua di luar dugaannya. "Alhamdulillah," ucap kami saat melihat Pak Wijaya sudah dalam keadaan semula. Berbeda dengan Bu Wijaya, dia tampak masih belum percaya dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Dia keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu, tidak memperdulikan ketiga lelaki dewasa yang telah menyadarkan suaminya. Dengan ragu, ayah mengatakan jika Pak Wijaya sedang istirahat setelah berhasil disadarkan. Namun wanita yang sedang ayah ajak bicara itu seolah tidak memperdulikan kedatangan ayah. Wanita yang menjadi besannya ayah itu malah menatap tajam ke arah ayah, seolah-olah menyalahkan ayah atas apa yang terjadi pada suaminya. Mas Haris yang merasa ayah mertuanya itu tidak dihargai oleh Bu Wijaya menggenggam tangan ayah dan mengajak beliau untuk segera pulang dari sini. Akhirnya ketiga lelaki dewasa yang menolong Bu Wijaya itu pulang, meski dalam keadaan yang menyedihkan karena tidak dihargai oleh orang tua Kak Naura. Sesampainya di rumah, ayah langsung masuk ke kamar. Aku, ibu Kak Naura dan Kak Sandi merasa bingung. Iya, di malam ini kami semua tengah menunggu kedatangan ayah dan Mas Haris. Kak Naura sudah membaik saat aku dan ibu baru saja masuk rumah. Setelah pulang dari rumahnya Kak Naura sangat khawatir tentang keadaan yang tidak baik-baik ini. Dia ngeyel tidak mau istirahat, padahal ibu dan Kak Sandi sudah membujuknya. Dia tidak ingin istirahat di kamar sebelum mengetahui kabar orang tuanya. Akhirnya kami semua menunggu di ruang tamu ini hingga kepulangan ayah dan Mas Haris. Meski setelah menunggu kepulangan ayah, kami malah dibuat risau dengan sikap ayah yang tidak seperti biasanya. Mas Haris yang juga memilih untuk langsung menuju kamarnya setelah memarkirkan kendaraan roda 4 itu membuat kami sama-sama bingung. Pak Abdullah sudah pulang setelah aku mengantarnya, ucap Mas Haris singkat saat melewati kami di ruang tamu. Aku yang merasa tidak baik-baik saja dengan suamiku lantas menyusulnya ke kamar. Setelah sebelumnya membuatkan teh hangat, kulihat Mas Haris mengacak rambutnya dengan kesal di bibir ranjang tidur kami. Kutepuk pelan bahunya lalu memberikan segelas teh hangat. Kulihat wajah kesal yang terbentuk
Beliau lalu mengatakan apa yang terjadi di rumah orang tua kakak iparnya itu. Meski dalam keadaan kesal, Mas Haris tidak pernah untuk berbuat tangan, apalagi sampai menyalahkan orang lain atas apa yang dirasakan. Mas Haris tampak terisak saat tidak terima ayah mertuanya diperlakukan seperti itu. Dia seperti orang yang sangat terpukul, meskipun ayah bukanlah orang tua kandungnya. Segera kupeluk badan kekar ini, mencoba menenangkannya. Aku sangat bersyukur mempunyai suami yang sangat menghormati keluargaku. Di ruang tamu, Kak Naura dan Kak Sandi merasa bingung juga cemas. Ibu masuk ke kamarnya setelah aku masuk ke kamarku. Kak Naura dan Kak Sandi merasa ada yang tidak baik-baik saja. Namun keduanya enggan untuk menanyakan hal itu, karena situasi yang tidak memungkinkan. Tak ada obrolan di ruang tamu seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya kami akan mengobrol sampai larut malam setelah makan malam. Mas Haris memintaku untuk makan malam di kamar saja, sedangkan ayah dan ibu juga melakukan hal yang sama. Hanya Kak Sandi dan Kak Naura yang makan di ruang makan. Belum jam 10, semua lampu di rumah sudah dimatikan. Penghuni rumah yang biasanya ramai, kini memilih menenangkan pikiran mereka masing-masing. "Ayah, ibu, tolong!" teriak Kak Sandi. Aku dan Mas Haris terbangun saat mendengar teriakan kakakku itu. "Mas, ada apa ya?" ucapku. "Nggak tahu, ayo kita ke sana," ajak Mas Haris. "Astagfirullahaladzim, apa itu, Mas?" Terdengar suara benda jatuh dari luar. Kami pun segera keluar dari kamar ini, karena bersebelahan dengan kamar Kak Sandi. Kami segera masuk ke kamarnya. Betapa mengagetkan, Kak Sandi tengah bersusah payah menyelamatkan dirinya dari Kak Naura, istrinya. "Astagfirullahaladzim," ucap ayah di belakangku. "Ya, Kak Naura," ucapku panik. Ayah lantas segera menelpon Pak Abdullah, memintanya untuk datang ke rumah kami. Sembari menunggu kedatangan Pak Abdullah, ayah dan Mas Haris mencoba melepaskan Kak Sandi dari cengkeraman istrinya. Aku dan ibu hanya berada di depan pintu, takut dengan Kak Naura yang tengah kerasukan. Ayah dan Mas Haris tampak kewalahan menghadapi Kak Naura yang tengah kerasukan itu. "Assalamualaikum," terdengar salam dari luar. Aku yang tahu betul itu suara Pak Abdullah langsung pergi dan membukakan pintunya. Tanpa basa-basi, Pak Abdullah menunjuk kamar yang aku tuju. "Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illah." Pak Abdullah mulai membacakan ayat kursi. Enyah kau lelaki tua, biadab kau," umpat Kak Naura meraung. Pak Abdullah tiada hentinya terus menyerang sosok yang ternyata makhluk yang dikirim Pak Wijaya untuk melukai putrinya itu. Kurang lebih seperempat jam, akhirnya sosok itu dapat dikeluarkan. Semuanya mengucap syukur, Kak Sandi dan Kak Naura terselamatkan. Tapi kami langsung berpikir sejenak, jika Kak Naura sudah terbebas, maka untuk selanjutnya. Terdengar suara handphone berbunyi. Apa yang kami khawatirkan terjadi. Ibunya Kak Naura menelpon kami dari nomor ayah. Ibu Kak Naura menangis histeris, meminta pertolongan. Tanpa babi ibu kami semua pergi ke kediaman orang tua Kak Naura. "Assalamualaikum," salam kami semua. Tak butuh waktu lama, Bu Wijaya keluar dengan tergesa-gesa. Terlihat raut ketakutan dari wajahnya. Tanpa berbicara dengan ibunya, Kak Naura langsung ke kamar ayahnya, di mana kedua adiknya tengah terpaku di ambang pintu. Kak Naura yang sudah tak sabar langsung saja masuk. "Astagfirullahaladzim." Mata Kak Naura membelalak sempurna. "Ayah," jerit Kak Naura. Kami yang masih di luar rumah langsung masuk menuju arah suara itu berasal. Kak Naura menangis histeris. Kami juga shock melihat keadaan yang sangat menakutkan ini. Mas Haris langsung memelukku, membenamkan diri ini di badan kekarnya. Kedua adik Kak Naura juga Bu Wijaya, sama seperti halnya Kak Naura. Mereka menangis histeris melihat ayah mereka mati mengenaskan dengan cara tak wajar. Kak Sandi mencoba menenangkan istrinya, sedangkan ibu mencoba menenangkan Bu Wijaya dan adik-adik Kak Naura. Aku yang sudah tenang ikut menenangkan Kak Naura, sedangkan Kak Sandi dan Mas Haris memberitahu tetangga atas kematian Pak Wijaya. Pak Abdullah kini tengah membenarkan badan almarhum
setelah diletakkan di ranjang kasur. Iya, mereka yang telah melakukan kontrak dengan sebangsa goib, kebanyakan meninggalkan dunia ini dengan wajah yang mengerikan. Para tetangga datang dan menunggu jenazah hingga pagi harinya. Pagi harinya, jenazah Pak Wijaya akan dikebumikan di tempat makam desa. Selama acara perumatan jenazah, ada saja hal aneh yang terjadi. Aku terus saja mendampingi Kak Naura untuk menguatkannya. Omongan para tetangga sungguh menusuk. Betapa tidak, dari mereka yang datang ke sini, mereka mengatakan kalau jenazah baunya sudah seperti bangkai. Padahal baru tadi malam Pak Wijaya meninggal. Ditambah lagi, ada saja yang dikatakan oleh warga dengan omongan mereka yang sungguh memuakkan. Mereka tak henti-hentinya mengatakan yang jelek-jelek tentang jenazah. Kak Naura seperti maklum dengan apa yang dikatakan oleh warga. Bahkan yang paling parah, saat mereka membicarakan tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya Kak Naura, mereka terus saja mengolok-olok jenazah yang sudah dibalut kain putih. Tak dipungkiri, kematian Pak Wijaya yang tidak wajar ini memang begitu membuat kami merasa tertekan. Dari mulai merumat jenazah hingga sampai dimakamkan, ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Kami lalu pulang ke rumah duka menemani keluarga Kak Naura. Sampai sore kami menerima tamu yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun, saat akan menuju waktu maghrib, datang beberapa orang yang terlihat asing. Aku tidak memperdulikan siapa mereka. Hanya saja rasa curiga menghantui kepalaku. Aku merasa aneh. Orang-orang itu pulang setelah hanya bersalaman dengan Bu Wijaya. Tadi sengaja aku melihat salah satu dari mereka meninggalkan bungkusan kain kresek hitam. Jiwa penasaranku langsung mendera setelah melihat mereka pergi. Langsung kuambil bungkusan kresek itu dan menyembunyikannya di tasku. Malam pun tiba. Setelah acara pembacaan tahlil dan yasin selesai pada pukul 9 malam, aku menceritakan tentang kejadian datangnya orang-orang aneh itu di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul ini. Aku menunjukkan kresek hitam yang ditinggalkan oleh mereka. Pak Abdullah yang seperti mengetahui sesuatu meminta izin untuk membukanya. Astagfirullahaladzim, ucap kami serentak. Betapa kagetnya kami setelah melihat isi dalam kantong kresek itu. Kantong kresek itu berisi bungkusan yang terbuat dari kain kafan. Aku langsung berkata, jika bungkusan itu yang aku lihat dikuali sop buntut. Semua mata tertuju pada aku. Seketika Pak Abdullah membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat tanah yang dibungkus plastik kecil, darah yang terdapat pada kain di dalamnya, hingga beberapa tulisan aneh di dalam plastik kecil, dan benda kecil aneh lainnya. Seketika Bu Wijaya tertunduk lemas. Dia mengucapkan permintaan maaf darinya dan Pak Wijaya. Bu Wijaya lalu menceritakan semua yang dilakukan oleh almarhum suaminya itu. Kak Naura mendengar dengan seksama tentang kekejian orang tuanya, di mana mereka sepakat untuk melakukan pesugihan. Awalnya Bu Wijaya tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh suaminya itu. Namun karena tuntutan ekonomi yang semakin melambung, akhirnya beliau setuju. Dengan bermodalkan hasutan orang, Pak Wijaya dan istrinya mendatangi dukun dan meminta bantuan padanya. Sang dukun pun memberikan jalan keluar untuk pasangan pasutri itu. Namun mereka berdua sempat bimbang untuk meneruskan ritual itu, karena harus ada nyawa yang menjadi taruhan untuk ditumbalkan. Akhirnya dengan kemantapan Pak Wijaya memberikan setetes darah miliknya, juga milik Kak Naura, untuk dijadikan taruhan ritual. Pak Wijaya pun pulang bersama istrinya setelah diberi bungkusan kain kafan itu. Sebelum pulang, sang dukun memberi instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Wijaya. Pak Wijaya pun akhirnya melakukan apa yang disuruh oleh dukun itu, termasuk memasukkan bungkusan kain kafan ke kuali sop buntut. Setelah waktu yang ditentukan mulai tiba, yakni waktu Kak Naura untuk diberikan pada sosok yang sudah membantu ayahnya, aku dan Kak Naura malah sudah mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Karena sudah kepalang basah, Pak Wijaya lalu memulai ritual itu. Hingga secara tidak sadar, Kak Naura dengan bantuan Pak Abdullah bisa terbebas dari jerat sosok menakutkan yang akan mengambilnya, dan beralih pada Pak Wijaya itu sendiri. Alhamdulillah,
Kata itu yang keluar setelah kejadian ini mulai membaik. Kak Naura mulai luluh hatinya. Dia memaafkan perbuatan salah orang tuanya. Ayah dan ibu juga sudah memaafkan kesalahan besannya itu. Sedangkan Kak Sandi belum sepenuhnya bisa ikhlas dengan apa yang mereka lakukan pada istrinya. Seminggu berlalu, kehidupan mulai berangsur membaik. Meski warung sop buntut belum dibuka kembali. Hari ini aku, Kak Naura dan Bu Wijaya berniat ke bank untuk mengambil simpanan yang ditabung Pak Wijaya. Saat Pak Wijaya meninggal, Bu Wijaya tidak memegang uang sama sekali, sehingga untuk semua biaya ditanggung oleh ayah. Hari ini Bu Wijaya akan melunasinya, meski ayah sudah melarangnya. Wabarakatuh.